Nah, oke lor, di video kali ini sambil ngisi waktu, kita akan ngebahas tentang alur cerita dari Boku no Hero Season 6 yang bentar lagi bakalan rilis. Oh iya, sebelumnya spoiler alert buat kalian yang nggak pengen kena spoiler, mending nggak usah nonton video ini. Tapi buat kalian yang ngerasa fine-fine aja untuk nonton video ini dan nggak masalah kena spoiler, silahkan tonton video ini sampai selesai. Di season 6 ini akan lebih berfokus ke pertarungan yang terjadi antara para hero melawan para pasukan Paranormal Liberation Front. Meskipun belum jelas nanti alur ceritanya itu diadaptasi sampai sejauh mana yang di season 6 ini, apakah sampai yang arc Tartarus Escapes atau sampai yang arc Star and Stripe. Tapi kalau menurutku pribadi mungkin sampai di arc yang Tartarus Escape, soalnya sampai yang di arc Tartarus Escape itu aja udah panjang banget. Meskipun bisa aja nanti sampai di arc yang Star and Stripe, soalnya kan arc-nya cuma pendek. Dan lagi arc yang Star and Stripe ini kan udah masuk ke Final X Saga, terus menuju ke final battle. Jadi mungkin bisa aja biar nanti season 7-nya itu lebih fokus dan benar-benar fokus ke final battle. Jadi di season 6 ini sampai di arc yang Star and Strips. Tapi yang jelas di season ini akan jadi transisi masuk ke Final X Saga. Pada musim semi di bulan Maret, para hero bersama-sama melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap para anggota Paranormal Liberation Front. Di sini mereka setidaknya membagi menjadi 3 tim. Satu tim yang dipimpin oleh Endeavor menuju ke rumah sakit, satu tim lainnya menuju ke tempat rutin para pimpinan pasukan pembebasan biasa bertemu, dan satu tim lagi yang berada di dekat tim yang kedua bertugas untuk mengevakuasi warga di sekitar sana. Berkat penyelidikan dari Hawks dan juga anak buah Skauji, kini mereka berhasil mengetahui daftar para pahlawan yang tergabung dalam pasukan pembebasan. Juga blueprint dari salah satu rumah sakit yang terdapat suatu ruang kosong yang hanya dapat diakses lewat kamar jenazah, yang bahkan para karyawan rumah sakit pun tidak tahu apa isi dari ruangan itu. Dan dari hasil investigasi salah satu anak buah Skauji, ia berhasil mendapatkan foto Garaki Kyūdai atau Daruma Uchiko yang memasuki ruangan tersebut, dengan di sampingnya ada satu Nomu kecil. Garaki Kyūdai atau Daruma Uchiko merupakan pendiri dari rumah sakit Jaku. Ia juga merupakan pendukung layanan kesehatan berbasis Quark yang juga membangun berbagai panti asuhan yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Namun ia merupakan orang kepercayaan dari All for One. Ketiga tim pun bergerak secara bersamaan. Pada waktu itu masih 1 bulan sebelum Shigaraki Tomura benar-benar sempurna. Informasi tentang Shigaraki sendiri berhasil Hawks dapatkan dari Twice yang sukses ia kelabui. Tim Endeavor yang menuju ke rumah sakit pun langsung berusaha untuk meringkus Garaki Kyūdai. Saat Eraserhead menggunakan quirk-nya kepada Garaki Kyūdai, ia pun kemudian menjadi lebih tua. Di sini diketahui bahwa ia memiliki quirk Life Force yang dapat mengendalikan rentang hidupnya, yang menyebabkan ia akan menua pada tingkat yang lebih lambat daripada orang pada umumnya. Ia nampak seperti orang 60 tahunan, padahal ia seharusnya memiliki usia 120 tahunan. Namun quirk yang ia gunakan saat ini merupakan hasil duplikat dari quirk yang asli, karena quirknya yang asli ia berikan kepada All for One. Tak lama setelah itu, para Nomu pun langsung mengamuk keluar. Dr. Garaki yang diikat oleh Eraserhead juga ternyata hanyalah cloning yang dibuat dengan quirk milik Twice. Di saat yang sama, Mirko yang menerjang maju masuk ke dalam ruang rahasia, langsung berhadapan dengan para Nomu, sementara Endeavor dan juga sebagian hero lainnya menghadapi para Nomu yang mengamuk di dalam rumah sakit. Sementara sebagian hero lainnya lagi berhasil mengevakuasi para pasien dari rumah sakit itu. Tak lama setelah itu, Mirko pun berhasil sampai ke tempat sang dokter yang asli. Namun Dr. Garaki yang dibantu oleh Nomu kecilnya berhasil menghindari serangan Mirko. Ditambah, ia berhasil mengaktifkan para Nomu High End miliknya. Mirko pun berusaha untuk menghadapi para Nomu High End itu seorang diri. Meskipun ia adalah pahlawan pro nomor 5 di Jepang, namun untuk menghadapi para Nomu High End itu seorang diri tetaplah sulit. Di saat yang sama, di markas pasukan pembebasan, para hero pun bergerak dan terjadilah bentrok antar kedua kubu. Di dalam markasnya sendiri, Hawks mulai bergerak dan di sini ia berniat untuk menangkap Twice. Namun ia kemudian dihajar oleh Dabi dan bahkan Dabi di sini mengetahui nama asli dari Hawks, yaitu Takami Keiko. Twice yang hendak kabur juga berhasil digagalkan dan terbunuh di tangan Hawks. Namun cloningnya berhasil sampai ke tempat Toga dan juga Mr. Compress serta menyelamatkan mereka. Hingga pada akhirnya cloning terakhirnya pun musnah. Tak lama pula di sini Hawks yang dipojokkan oleh Dabi berhasil diselamatkan oleh Tokoyami yang berhasil tiba tepat waktu. Sementara itu pertarungan di rumah sakit berlangsung sengit, bahkan di sini Mirko sampai babak belur. Namun meski babak belur, ia tetap berusaha melesat maju untuk mencegah Shigaraki bangkit. Meskipun di sini ia berhasil digagalkan, namun untungnya Endeavor berhasil melesat maju dan menolong Mirko tepat waktu. Sementara itu, Eraser dan juga Cross serta beberapa hero lainnya berusaha menahan Nomu. Dan disusul dengan Present Mike yang kemudian menyerang dengan menggunakan suara vokalnya dan berhasil menghancurkan tabung yang membungkus Shigaraki Tomura beserta perangkat-perangkatnya. Tak sampai di situ, di sini Mike juga berhasil melancarkan pukulan kepada sang dokter dan juga para hero lainnya berhasil menerobos masuk ke laboratorium miliknya. Dr. Garaki pun berusaha untuk diamankan oleh Present Mike. Di sini Garaki juga menjelaskan bahwa All for One sudah merasa bahwa ia akan dikalahkan, karena itu ia mempercayakannya kepada penerusnya. Sementara All for One sendiri hanya menggunakan duplikat dari quirk asli miliknya. Pada waktu yang bersamaan, di alam bawah sadar Shigaraki Tomura, ia pun mengingat kenangan masa lalunya dengan keluarganya yang telah tiada.
Di sini bahkan nampak anggota keluarga Tomura berusaha untuk menghentikannya. Hingga pada akhirnya ia pun melangkah maju menuju All for One. Bersama dengan itu ada kabel yang memuat listrik yang berhasil menjangkau cairan yang digunakan oleh Shigaraki, yang pada akhirnya membangkitkannya. Namun sebenarnya aliran listriknya itu terlalu kecil untuk membangunkan Shigaraki, yang mana di chapter 296 terungkap bahwa yang membangkitkannya sebenarnya adalah mimpi dan juga dendamnya sendiri. Di saat yang sama, Deku di sini juga merasakan bahwa Shigaraki telah bangkit. Sementara di tempat lain, pertarungan para hero melawan pasukan pembebasan berlangsung cukup sengit. Di sini Tokoyami juga akhirnya berhasil mengamankan dan juga membawa kabur Hawks. Di saat yang sama pula, Gigantomachia pun berdiri karena ia mencium aroma masternya yaitu All for One pada diri Shigaraki yang telah bangkit. Kembali ke tempat Shigaraki, begitu ia bangkit, ia langsung menghancurkan seluruh bangunan rumah sakit. Dan karena sekarang daya hancur dari Quirk Dekai milik Shigaraki itu bisa menyebar meskipun hanya dengan sekali sentuhan, seluruh bangunan rumah sakit pun hancur dengan cepat. Ditambah kini tubuhnya sudah bisa menahan Quirk miliknya tersebut. Para hero pun bergegas meninggalkan tempat tersebut, namun ada beberapa yang tidak selamat dan juga ada yang mengorbankan diri seperti Crush yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Eraser. Hero lainnya yang memiliki tipe serangan jarak luas pun di sini berusaha untuk menghambat serangan Shigaraki seperti Pixie Bob, Deku, dan juga Shoto. Setelah seluruh rumah sakit kecuali tanah yang dipijak oleh Shigaraki Tomura hancur, Shigaraki Tomura pun kemudian mengkontak Gigantomachia dan memintanya untuk datang ke tempatnya. Machia pun kemudian mengamuk dan bersamaan dengan Endeavor yang datang untuk menghadapi Tomura seorang diri. Namun Endeavor di sini cukup kesulitan karena selain memiliki quirk Dekai, ia juga memiliki banyak quirk milik All for One ditambah dengan ketahanan fisiknya yang kini setara dengan All Might. Di sini Shigaraki juga menyebutkan One for All yang merupakan quirk yang tidak bisa dimiliki oleh gurunya. Karena Shigaraki memiliki semua quirk yang dimiliki oleh All for One, ia pun kemudian menggunakan quirk Search yang All for One curi dari Ragdoll. Dan ia pun kemudian berhasil menemukan lokasi dari Deku. Ia pun kemudian bergegas menuju ke arahnya. Karena Endeavor mendengar ucapan Shigaraki, ia pun tak sengaja mengucapkannya kembali hingga kata One for All terdengar kepada para rekan-rekan hero-nya. Meskipun mereka pada saat itu belum tahu apa itu One for All. Deku dan Bakugo yang menyadari bahwa Shigaraki mengincarnya pun bergerak menuju ke tempat Endeavor. Shigaraki pun kemudian mengikuti ke arah barat daya, ke arah Deku dan juga Bakugo. Namun untungnya di sini Deku dan juga Bakugo tertolong oleh Gran Torino yang berhasil datang tepat waktu dan membawa mereka kabur. Bersama dengan itu, Ryukyu, Manual, Eraserhead dan juga beberapa hero lainnya telah tiba di lokasi dan bersiap untuk menghadapi Shigaraki. Dengan adanya Eraserhead di sini, kini Shigaraki hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya. Namun kekuatan fisiknya kini setara dengan All Might yang tentu itu akan menjadi problem tersendiri. Di saat yang sama, para Nomunir High End ternyata masih ada dan mereka berusaha untuk menghambat hero yang lain agar tidak membantu Endeavor. Meskipun Gran Torino meminta Bakugo dan juga Midoriya untuk bersembunyi, namun mereka menolaknya dan bergerak menuju ke tempat Eraserhead untuk menyelamatkannya. Pertarungan melawan Shigaraki pun berlangsung sengit. Di sini Endeavor, Bakugo dan juga Gran Torino sampai melakukan kombinasi serangan, namun serangan mereka pun masih belum cukup kuat untuk menjatuhkan Shigaraki. Di sini Shigaraki Tomura juga sempat kayak kerasukan keinginan dari All for One, sampai ia secara tidak sadar memanggil Midoriya dengan panggilan adik. Kan pewaris One for All yang pertama itu kan adiknya si All for One. Sementara di tempat Mount Lady, ia berusaha untuk menahan Gigantomachia agar tidak menuju ke tempat Shigaraki. Namun bahkan Mount Lady di sini berhasil dilempar oleh Gigantomachia. Di saat yang sama, Geten bertarung sengit dengan Cementos dan Edgy Shot juga bertarung sengit dengan Ridestro. Midnight di sini juga berusaha untuk menidurkan Gigantomachia, namun ia dihalangi oleh Mr. Compress. Walhasil, itu membuatnya mendapatkan luka yang cukup parah, ditambah dengan dirinya yang terkepung oleh pasukan musuh. Namun sesaat sebelum itu, Midnight menyerahkan segalanya kepada atau Yaoyorozu Momo. Di sini juga sempat diperlihatkan saat Midnight mengatakan bahwa Yaoyorozu akan menjadi pemimpin yang hebat. Yaoyorozu pun kemudian berusaha untuk mengkoordinir rekan-rekannya dan menciptakan botol yang berisi larutan yang bisa membuat Gigantomachia tertidur. Di saat yang sama, Mount Lady di sini berusaha untuk memperlambat laju dari Gigantomachia hingga mereka sampailah ke tempat para siswa Yue. Madman pun kemudian langsung melelehkan tanahnya yang menyebabkan Machia terjatuh, diikuti dengan Shiozaki yang langsung mengikat akarnya ke leher Gigantomachia, yang juga dibarengi dengan bola lengket milik Mineta yang menempel pada akar yang sudah dipersiapkan yang akhirnya berhasil menempel di bawah dagu milik Machia. Tak sampai di situ, akar itu pun kemudian juga ditarik oleh para pengguna quirk tipe Power. Di saat yang sama, siswa lainnya berusaha untuk menyerang para villain yang berada di atas Gigantomachia. Namun upaya mereka di sini berhasil digagalkan. Tak hanya itu, regu lainnya yang berniat untuk memasukkan obat ke dalam mulut Gigantomachia bahkan di sini terpental cukup jauh. Namun untungnya di sini mereka memasang peledak di bawah tanah yang sudah dirunakkan, hingga membuat Machia pun terjatuh dan Mount Lady bisa membuka mulut Gigantomachia. Di saat yang sama, Ashido pun melesat maju dan berusaha untuk memasukkan larutan ke dalam mulut Gigantomachia. Namun ia tiba-tiba terhenti setelah mendengar suara Machia yang ternyata ia adalah sosok besar mengerikan yang pernah ia temui sewaktu SMP. Ia pun terhenti karena ketakutan dan gagal melempar larutannya. Bahkan di sini, Mount Lady sampai dilempar oleh Gigantomachia. Namun untungnya Kirishima di sini segera menyelamatkan Ashido dan juga melesat maju.
Hingga akhirnya ia pun berhasil memasukkan larutan tersebut ke dalam mulut Gigantomachia. Dan disusul dengan kedatangan para pahlawan pro yang datang membantu, namun Machia di sini berhasil melewati mereka semua dan bergerak menuju ke tempat Shigaraki. Sementara itu di tempat Shigaraki, ia telah dibuat kewalahan oleh Endeavor dan juga para pahlawan yang lain. Di sini Shigaraki juga sempat mengutarakan kata-kata yang terngiang di kepalanya, yaitu para pahlawan menyakiti keluarga mereka sendiri hanya demi untuk menyelamatkan orang lain. Yang mana kata-kata itu diucapkan oleh ayahnya dulu saat memarahinya. Ia juga sempat mengutarakan pikirannya selama ini. Kemudian setelah itu ia pun bergerak dengan lebih gesit dan di sini ia bahkan berhasil mengajar Gran Torino. Di sini juga sempat diperlihatkan perpisahan antara Shimura Nana dengan anaknya yaitu ayahnya si Shigaraki Tomura. Shimura di sini juga mengubah catatan keluarganya untuk melindungi anaknya. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak memiliki anak, namun ia sendiri tak kuasa menahan tangis. Tak berselang lama setelah itu, meskipun ditahan oleh Deku dan juga Ryukyu, di sini Shigaraki tetap berusaha untuk melesat maju dan berusaha untuk menembakkan peluru yang bisa menghilangkan quirk milik orang lain. Peluru itu pun berhasil ditembakkan dan mengenai kaki Eraserhead, namun dengan cepat ia pun kemudian memotong kakinya sendiri yang terkena peluru tersebut. Shigaraki pun kemudian melepaskan semacam shockwave yang mementalkan Deku dan juga Ryukyu. Ia pun kemudian melesat maju ke arah Eraser dan berusaha untuk mencengkram wajahnya. Namun di sini untungnya Shoto berhasil tiba tepat waktu dan berhasil menggagalkannya, yang kemudian diikuti oleh pukulan dari Deku. Meskipun berhasil menyelamatkan Eraserhead, namun di sini ia terluka cukup parah pada bagian wajahnya, sehingga membuatnya tak bisa menggunakan quirk miliknya. Tak lama setelah itu, tubuh Shigaraki pun tiba-tiba terluka dengan sendirinya. Itu karena proses penyempurnaan tubuhnya belum selesai pada waktu penyerangan ini dimulai. Dengan kata lain, tubuhnya tidak bisa menahan quirknya yang sekarang. Namun ia tetap bisa menggunakan quirk regenerasi dan juga menggunakan quirk Daikai miliknya. Setelah quirk regenerasinya bekerja kembali, ia pun langsung melancarkan Daikai miliknya. Untungnya di sini Deku berhasil menggunakan quirk pengguna One for All yang ketujuh, yaitu quirk Float milik Shimura Nana tepat waktu. Ia juga mencengkram rekan-rekannya menggunakan Black Whip dan berhasil menghindari serangan dari Shigaraki. Deku di sini juga mengikat Shigaraki menggunakan Black Whip dan berusaha untuk tetap membuatnya melayang di udara. Bersamaan dengan itu, pertarungan Deku dan Shigaraki pun dimulai. Di sini juga sempat diperlihatkan flashback ketika Deku belajar menggunakan Float dan juga Black Whip yang dibantu oleh Uraraka, Zero, dan juga Suyu. Di sini juga sempat terjadi percakapan singkat antara All Might dan juga Bakugo. Di sini Bakugo sempat menaruh kecurigaan kenapa di catatan penerus One for All, nama penerus keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dicoret. Namun All Might sendiri masih tidak yakin. Bakugo di sini juga mulai mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan pada Deku di masa lalu, meskipun ia belum sempat ngomong langsung kepada Deku. Ia juga mengatakan cepat atau lambat kawan-kawannya akan mengetahui kebenaran tentang quirk yang dimiliki oleh Deku, karena sekarang ia juga memiliki quirk yang pernah digunakan oleh para pengguna sebelumnya. Kembali lagi ke medan pertempuran, di sini Deku berusaha sekuat tenaga untuk menahan dan juga menyerang Shigaraki. Namun bahkan dengan kekuatan 100% miliknya, itu masih belum cukup untuk menumbangkan Shigaraki. Namun di sini ia juga menyadari bahwa regenerasi milik Shigaraki semakin melambat setelah menerima serangan dari Deku. Deku pun terus melancarkan serangan pada Shigaraki, mulai dari Detroit Smash, Yowing Smash, Saint Louis Smash, hingga Texas Smash. Serangan Deku itu juga berhasil melebihi regenerasi milik Shigaraki yang menyebabkan dirinya mulai menerima damage dari serangan Deku. Bakugo pun membawa Shoto dan juga Endeavor ke atas untuk membantu Deku, dan pada saat Black Whip milik Deku memanjang, Endeavor pun langsung menahan Shigaraki dan membakarnya dengan Prominence Burn miliknya. Namun All for One di sini berhasil mengambil alih tubuh Shigaraki dan berhasil melukai Endeavor. Dan dengan cepat ia pun berusaha untuk menyerang Deku. Saat itulah Bakugo bergerak dengan sendirinya dan menolong Deku. Karena marah dengan kalimat yang diucapkan oleh Shigaraki atau lebih tepatnya All for One, Deku pun mengamuk dan melesat maju. Di sini sekilas Deku juga sempat tak sengaja mengaktifkan quirk pengguna keempat yaitu Danger Sense. Meskipun pada waktu itu ia tidak sadar karena termakan amarah. Deku yang terpancing pun berhasil disentuh oleh Tomura. Deku kemudian beralih ke alam lain di mana ia, Shigaraki, dan juga All for One saling bertemu. Ia juga melihat Shigaraki yang berusaha untuk diambil alih oleh All for One. Di sini juga nampak ada Shimura Nana dan juga pemilik One for All generasi pertama yaitu Shigaraki Yoichi. Di sini salah satu poin yang menarik bahwa All for One mengatakan bahwa di masa lalu banyak orang yang melakukan transplantasi organ membuat kepribadian mereka menjadi mirip dengan orang yang mendonorkannya. Meskipun banyak yang menganggapnya hanya tahayul, namun ia sendiri mengalaminya. Ia kadang bermimpi tentang para pemilik quirk yang telah ia ambil. Tiap kali ia melepaskan quirk yang dimilikinya, ia pun tak lagi digentayangi oleh para pemilik quirk itu. Ia baru mengetahui tentang apa yang terjadi pada dirinya setelah ia bertemu dengan Dr. Garaki, yaitu sel pada organ yang didonorkan menyimpan memori dan juga kepribadian pendonornya. Kesadaran yang sama juga tersalurkan dalam bentuk quirk mereka. Karena itulah All for One digentayangi oleh para pengguna quirk sebelumnya. Tak lama setelah itu terjadilah perlawanan antara One for All dan juga All for One, yang akhirnya membuat Midoriya dan juga Tomura sama-sama terpental. Untungnya One for All di sini gagal dicuri. Akibat benturan dan juga ledakan itu pula, Shigaraki Tomura pun tak sadarkan diri. Beralih ke tempat Uraraka dan juga para hero lainnya yang tengah melakukan evakuasi, di sini nampak Gigantomachia sudah mulai mendekat. Mereka pun segera mempercepat evakuasinya. Di sini ada satu nenek-nenek yang meminta bantuan Uraraka untuk menolong suaminya, yang ternyata orang itu adalah Toga Himiko. Di sini sempat terjadi pertarungan singkat antara Toga dan juga Uraraka.
Toga di sini ingin memastikan tentang beberapa hal yang ia pertanyakan. Karena ia melihat Twice terbunuh, ia pun bertanya-tanya, jika tugas pahlawan adalah menyelamatkan manusia, apakah Twice bukan manusia di mata para pahlawan? Dan juga, apakah ia juga akan dibunuh? Setelah sempat ngobrol sambil mengutarakan isi pikirannya dan mendengar jawaban Uraraka, Toga pun kemudian membenarkan Uraraka dengan raut wajah yang sangat sedih, yang akan diingat oleh Uraraka ke depannya. Tak lama setelah itu, Tsuyu pun datang untuk membantu Uraraka dan membuat Toga pergi sambil menangis, dan kini ia telah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Kembali lagi ke tempat Deku dan juga Shigaraki, Deku yang terluka parah, begitu juga Bakugo dan juga Endeavor berhasil ditolong oleh Shoto yang tak lama setelah itu, Ida dan juga Nejire pun datang ke tempat itu untuk membantu Todoroki menghadapi Shigaraki. Dan saat Nejire dan juga Shoto hendak menyerang Shigaraki yang dikendalikan oleh All For One yang sudah terluka parah, tiba-tiba Makia pun datang dan menjadi tameng dari serangan mereka berdua. Dengan datangnya Makia makin memperburuk keadaan. Baik Endeavor maupun para hero yang ada di sana, hampir semuanya sudah kewalahan. Keadaan diperburuk dengan kedatangan Dabi yang ternyata merupakan anak tertua dari keluarga Todoroki, yaitu sang anak pertama yang dikira sudah meninggal, Todoroki Toya. Tentu Endeavor dan juga Shoto sangat terkejut melihat kenyataan bahwa penjahat yang ada di depan mata mereka adalah bagian dari keluarga mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, video Dabi yang mengungkapkan aib-aib keluarga Todoroki sedang tersebar di internet dan juga televisi yang tengah disaksikan oleh semua orang, termasuk ibu Shoto dan juga kedua kakaknya. Bahkan di sini rekaman Hawks saat ia menikam Twice saat hendak kabur juga ikut disebarkan, yang kebetulan pada saat itu kamera tersembunyi yang dipasang oleh Dabi berhasil menangkap momen tersebut. Ia juga mengungkapkan pembunuhan yang dilakukan Hawks kepada Beast Genius serta identitas keluarga Hawks yang sebenarnya, bahwa ayah Hawks adalah seorang penjahat. Dengan semua hal yang ia paparkan, Dabi berhasil menggoyahkan keyakinan masyarakat kepada para pahlawan. Di tengah rasa kaget dan juga tergoyahkan karena melihat anak hasil dari sifat keras kepalanya yang kini menjadi penjahat, Dabi pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Endeavor yang tengah goyah. Namun tak disangka di sini Beast Genius tiba-tiba datang dan ikut serta dalam pertarungan. Beast Genius pun langsung mengikat Makia menggunakan quirk miliknya. Pertarungan sengit antara Dabi atau Toya melawan Shoto dan juga para hero lainnya pun tak terelakkan. Bahkan di sini Nejire sempat terkena serangan dari Toya. Shigaraki yang kemudian memberikan perintah kepada Makia juga berhasil membuatnya mengamuk sehingga kekuatannya tiba-tiba bertambah. Di tempat hero yang lain, Burning dan juga para hero yang lainnya cukup kesulitan untuk menahan para Nomonir High End. Bahkan 4 dari mereka berhasil lolos dan menuju ke tempat Endeavor. Disitulah tiba-tiba muncul seseorang yang bantu mereka. Sementara itu Shoto dan juga Toya saling berhadapan dan membakar satu sama lain. Tak lama setelah itu 4 Nomu itu pun hampir mencapai Beast Genius. Namun untungnya Lemillion di sini telah kembali dengan kekuatannya yang berhasil dikembalikan oleh Eri berkat latihannya selama ini. Meskipun datang untuk membantu, Lemillion pun tetap akan kesulitan jika menghadapi 4 Nomu sekaligus. Disinilah Nejire, Bakugo, Ida dan juga Lemillion pun melakukan combo dan mengajar ke 4 Nomo tersebut. Di sini juga menjadi momen ketika Bakugo mengumumkan nama pahlawannya, yang kalian baca sendiri aja lah, nggak pengen baca aku. Mungkin ini bakal jadi salah satu momen terfavorit di season ini sih. Sementara itu Shoto yang ditekap oleh kakaknya yaitu Toya berusaha untuk dibakar hidup-hidup oleh kakaknya sendiri. Untungnya Deku di sini berhasil memisahkan Shoto dan juga Toya berkat latihannya dengan Soyu, hingga ia bisa menggunakan Black Whip lewat mulutnya. Deku di sini juga melontarkan kata-kata yang berhasil menggugah Endeavor yang tengah tergoyahkan karena Toya. Di sini untuk kedua kalinya, Deku kembali menggunakan quirk Danger Sense miliknya, seketika sebelum Makia benar-benar terlepas dari ikatan yang dibuat oleh Beast Genius. Meskipun ia merasakan tanda-tanda bahaya, namun di sini ia masih belum mengerti apa yang tengah ia alami. Endeavor yang telah kembali tergugah kemudian menerjang Gigantomaquia lewat bawah dagunya, dan serangan itu pun berhasil menjatuhkan Gigantomaquia berkat serangan Endeavor dan juga berkat tabung yang berisi larutan obat bius yang berhasil dimasukkan oleh Kirishima yang kini mulai bekerja. Di saat para pahlawan berusaha keras untuk menahan Nomu dan juga Shigaraki serta kawan-kawannya, di sini Mr. Compress juga berusaha keras untuk menyelamatkan Shigaraki dan juga Spinner. Toya di sini juga berhasil mengalahkan Shoto meski ia tak sampai membunuhnya. Deku yang pingsan setelah menolong Shoto pun juga akhirnya tersadar. Di sini ia juga kembali menggunakan quirk Danger Sense miliknya. Ia pun baru mengingat tentang quirk Danger Sense milik pewaris One for All generasi keempat dari buku catatan All Might di momen ini. Deku di sini juga kesulitan untuk mempertahankan kesadarannya. Di sisi lain, Mr. Compress berhasil mengulur waktu untuk Spinner dan juga Shigaraki. Di sini juga terungkap bahwa ia merupakan keturunan dari pencuri legendaris Oshiharima. Spinner juga kemudian memasang satu tangan Shigaraki yang tersisa untuk membangkitkan amarah Shigaraki. Shigaraki yang dikendalikan oleh For One pun kemudian memanggil para Nomu Near High End miliknya untuk melarikan diri. Meski para pahlawan berusaha bersama-sama untuk menghentikan para Nomu Near High End dan juga Shigaraki, namun mereka gagal untuk menangkap Shigaraki dan ia berhasil kabur. Sebelum kabur di sini, Deku juga sempat berusaha untuk menahan Shigaraki, namun dipentalkan oleh All For One. Di sini, Deku juga mengatakan bahwa wajah Shigaraki Tomura saat ia bertemu dengannya di alam bawah sadar miliknya
Terlihat seperti wajah Tomura seakan seperti orang yang meminta untuk diselamatkan. Meski 3 Munir High-End berhasil dikalahkan, namun 7 dari mereka termasuk Shigaraki dan juga anak buahnya berhasil kabur. Di sisi lain, Mr. Compress, Gigantomachia, Ritestro, Geten, Trompet, dan juga para pasukan pembebasan lainnya berhasil ditangkap dan diamankan, dengan total 16.929 anggota. Namun berkat amukan Gigantomachia sebelumnya, 132 termasuk para petingginya berhasil kabur. Hal itu juga disusul dengan diserangnya pula markas mereka yang tersebar di seluruh negeri, serta simpatisan mereka yang juga ikut diamankan. Bersamaan dengan itu, para hero lainnya pun berusaha sekuat tenaga untuk menolong para korban yang tertimpa bangunan akibat amukan Gigantomachia. Bahkan saking banyaknya korban yang berjatuhan, sudah mulai ada yang putus asa dan hendak mencari pekerjaan baru di sini. Di saat yang sama, Midnight juga akhirnya meninggal. Tak hanya itu, ada juga Majestic, Crush, dan juga para hero lainnya yang juga menjadi korban dalam pertarungan ini. Sedangkan para hero lainnya yang bertarung mati-matian di garis depan menderita luka serius. Hal ini juga dibarengi dengan goyahnya kepercayaan masyarakat kepada para pahlawan yang disebabkan oleh Toya. Di saat para hero masih kelelahan dan sibuk mengevakuasi para warga, malamnya Tartarus pun dijebol oleh All For One yang menggunakan tubuh Shigaraki untuk membebaskan tubuh aslinya. Di sini ia juga membebaskan para narapidana yang terkurung di Tartarus. Di sini juga ada Lady Nagan yang merupakan mantan pahlawan keamanan publik. Ia nampak menolong membukakan pintu untuk Chisaki di sini. 6 jam setelah jebolnya Tartarus, di sini penjara lainnya juga ikut dijebol, yang membuat banyak penjahat yang berhasil lolos dan mengamuk di berbagai tempat. Dengan lolosnya All For One bersama dengan para narapidana yang lain, kini para hero tidak akan sempat mengejarnya, dan kini ia bisa mengistirahatkan tubuh Tomura dan menyempurnakannya. 2 hari kemudian, Bakugo pun akhirnya sadar. Di sini juga nampak ada Gran Torino dan juga Eraserhead yang masih terbaring di tempat tidur. Di sini juga nampak Todoroki yang menerima luka yang parah karena serangan Dabi, meskipun tak separah Gran Torino atau Eraserhead. Di sini Shoto juga baru menyadari bahwa Toya sebenarnya adalah cerminan dirinya sendiri yang selalu terbakar api amarah. Ia juga merasa bahwa harus dirinya lah yang menghadapi kakaknya, yaitu Toya. Tak lama setelah itu, kedua kakaknya pun beserta ibunya datang untuk menjenguknya. Sementara itu, Bakugo menuju ke tempat Midoriya yang belum menunjukkan tanda-tanda akan siuman. Di sini juga dijelaskan tentang masa lalu Hawks. Dulu ayahnya pernah membunuh seseorang karena uang, lalu ibunya memberikannya perlindungan, dan kemudian Takami Keiko atau nanti dikenal sebagai Hawks pun lahir. Hawks di sini sudah mengalami masa-masa yang suram sejak kecil. Ia juga tahu bahwa saat itu orang tuanya sudah gila, namun ia tidak bisa berbuat apapun. Hingga ayahnya pun tertangkap oleh Endeavor, dan akhirnya kekagumannya akan sosok pahlawan pun muncul. Tak lama setelah itu, Takami pun mengajak ibunya untuk menyerahkan diri ke pihak berwajib. Hingga akhirnya Takami pun diambil alih oleh Komisi Keamanan Publik dan dilatih untuk menjadi seorang hero. Mereka di sini juga berjanji akan membiayai seluruh kebutuhan ibunya Takami. Sebagai gantinya, mereka akan menghapus semua keterkaitan antara dirinya dengan Takami Keiko. Kembali lagi ke masa kini, Hawks yang saat itu sedang berjalan-jalan bersama Beast Genius, di sini sempat berbincang-bincang dan terungkaplah bahwa dulu, sebelum Hawks menyerahkan Genius ke Liga Penjahat, ia menjalani semacam prosedur yang akan membuat status kondisinya seperti mati yang terinspirasi dari Nomu. Untungnya tubuh Beast Genius saat itu disuruh untuk diawetkan, yang kemudian Hawks pun diam-diam bangkitkan tubuh Beast Genius sehingga ia bisa berpartisipasi dalam pertarungan. Tak lama kemudian, Beast Genius pun menghentikan amukan beberapa penjahat, namun di sini juga nampak banyak warga yang sudah kehilangan kepercayaan kepada para pahlawan. Sebelum Hawks menampilkan dirinya ke publik, di sini ia ingin memastikan sesuatu terlebih dahulu, dan ternyata benar, rumah ibunya sudah kosong dan ibunya kabur. Ibunya Hawks di sini juga meninggalkan surat yang menerangkan bahwa ada seseorang yang mengancamnya dan menanyakan tentang dirinya, Hawks dan juga ayahnya. Di sini Hawks menyadari bahwa informasi tentang dirinya pasti bocor ke publik lewat ibunya yang diancam oleh penjahat itu. Di tengah kekacauan publik akibat amukan para penjahat dan juga para pahlawan yang terus-menerus dikuras tenaganya karena membasmi para penjahat yang bertebaran di mana-mana, banyak respon negatif yang mereka terima. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mulai mengundurkan diri, seperti Yoroi Musha, sang pahlawan nomor 9 di Jepang. Namun semua amarah dan juga pertanyaan publik dititik beratkan pada satu orang, yaitu sang pahlawan nomor 1 yang sudah siuman namun mengalami tekanan batin karena menyadari bahwa putra sulungnya ternyata adalah seorang pembunuh. Tak lama setelah itu, keluarga Todoroki pun berkumpul di ruangan Todoroki Enji. Ada Rei Todoroki, Fuyumi, Shoto, dan juga Natsu. Di sini juga sempat diperlihatkan flashback tentang keluarga Todoroki, mulai dari Todoroki Enji atau Endeavor yang melamar Rei, juga momen ketika Rei menyanjung sebuah bunga yang kemudian hingga nantinya akan terus diingat oleh Endeavor bahwa bunga itu adalah bunga kesukaan dari istrinya, meskipun Rei hanya mengatakannya sekali itu saja. Di tempat lain, Toya atau Dabi yang terbaring nampak menikmati kondisi yang ia timbulkan pada keluarganya. Di sini juga diceritakan tentang masa lalu Dabi atau Toya. Toya mewarisi quirk api yang lebih kuat dari Endeavor, tapi tubuhnya itu tidak cocok dengan quirknya, jadi tubuhnya itu sebenarnya lebih untuk menahan es daripada api, yang berarti ia tidak bisa menahan api miliknya sendiri. Tubuhnya pun akan terbakar jika ia terlalu lama menggunakan quirk api miliknya. Namun karena Endeavor yang terlanjur menanamkan ambisinya kepada Toya,
ia pun jadi keras kepala dan tidak ingin menyerah untuk mewujudkan ambisi ayahnya tersebut. Di sisi lain, Endeavor juga terus membuat Rey melahirkan anak yang bisa memiliki unsur quirk miliknya dan juga quirk milik Rey, yaitu api dan juga es. Anak keduanya yaitu Fuyumi dan juga anak ketiganya yaitu Natsu hanya mewarisi quirk es milik ibunya. Hingga anak keempatnya lahir yaitu Shoto, yang berhasil memiliki kombinasi keduanya. Rambut Toya pun kini juga nampak telah berubah menjadi putih sepenuhnya. Tak hanya itu, ia juga depresi karena telah terbakar ambisi ayahnya. Ia pun berusaha keras dan diam-diam terus berlatih untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya. Bahkan di satu titik, ia pernah berusaha untuk menyerang ibunya dan juga adiknya sendiri yaitu Shoto. Mulai saat itu juga, Shoto juga mulai dijauhkan dari saudara-saudarinya. Meskipun Toya di sini nampak sudah bisa mengendalikan dirinya dengan bermain dengan kedua adiknya, tapi ia tetap tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ia iri kepada Shoto yang selalu dipandang oleh ayahnya. Rey di sini juga berusaha untuk membujuk Toya agar tidak memaksakan dirinya, namun itu justru memicu amarahnya dan membuat Toya pun mengatakan hal-hal yang kejam kepada ibunya sendiri, seperti karena keluarganya miskin, maka mereka menjualnya. Toya juga terus berlatih di puncak Sekoto. Ia juga menyadari bahwa suhu tubuhnya akan terus bertambah jika ia sedang emosi. Sampai suatu ketika karena ia terlalu emosi, apinya pun jadi tak terkendali. Dan pada akhirnya bukan hanya dirinya sendiri yang terbakar, tapi juga seluruh hutan. Meskipun pada akhirnya ia berhasil selamat. Di sini Rey mengajak Endeavor bersama keluarganya untuk menghadapi semua yang terjadi. Di sini juga Shoto mengajak Endeavor untuk bersama-sama menghentikan Toya. Hawks dan juga Bisnis yang menyimak pembicaraan itu tak lama kemudian masuk ke dalam ruangannya Endeavor. Mereka juga memberitahu tentang kondisi masyarakat yang sedang kacau dan kepercayaan kepada pahlawan yang hancur hingga munculnya para vigilante. Tak hanya itu, banyak pahlawan yang mulai mengundurkan diri, ditambah anggota Komisi Keamanan Publik yang mulai menghilang satu persatu, dan lokasi Shigaraki serta anak buahnya yang belum diketahui. Meskipun pemerintah telah meminta bantuan kepada para pahlawan negara lain untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi di Jepang, tapi karena kondisi komisi yang saat ini sedang terhenti, jadi prosesnya semakin melambat. Mulai hari itu pula, 3 top hero teratas di Jepang juga memutuskan untuk bekerja sama. Namun pertama-tama mereka perlu tahu apa itu One for All. Mendengar itu, Endeavor pun teringat tentang Deku yang mengatakan bahwa kemungkinan Shigaraki mengincarnya. Hawks dan juga Bisnis pun kemudian menuju ke tempat Deku. Namun di sana, All Might bilang bahwa ia ingin berdua saja dengan Midoriya yang belum sadarkan diri. Di sini All Might bisa merasakan bahwa kini Deku tengah berbicara dengan para pengguna One for All sebelumnya. Di sini Deku juga berkenalan dengan pengguna One for All keempat, yaitu Shinomori Hikage. Ia adalah pemilik dari quirk yang digunakan oleh Deku saat melawan Tomura, yaitu Danger Sense. Shinomori termasuk salah satu pemilik One for All terlama nomor 2 setelah All Might. Shinomori memang berniat untuk mengalahkan All for One, namun ia sangat mengerti batasan dari kemampuannya. Karena itu, ia lebih fokus untuk memperkuat One for All dan bersiap-siap untuk mewariskannya pada generasi setelahnya. Selama 18 tahun, ia terus melatih quirk tersebut. Namun pada tahun terakhirnya, quirk itu pun merusak tubuhnya dan muncullah retakan pada bagian wajahnya. Oh iya, di sini juga ada wujud astralnya All Might yang terhubung ke All Might yang masih hidup. Jadi segala informasi ataupun hipotesa yang dimiliki oleh All Might juga tersampaikan ke dalam wujud astralnya All Might yang ada di dalam One for All. Di sini juga diketahui bahwa ternyata One for All terus menyedot daya hidup dari penggunanya secara perlahan namun pasti. Dan setelah berkaca dari kasus Yaki Toshinori atau All Might, mereka pun berpikir tentang sesuatu yang dimiliki oleh Yaki, sementara Shinomori tidak memilikinya, yaitu All Might atau Yaki Toshinori tidak memiliki quirk. Awalnya mereka masih ragu akan hal itu, karena itu mereka belum bicarakannya dengan Deku. Namun semua itu terkonfirmasi setelah All for One sendiri mengatakan tentang sebuah teori bahwa sebagian kesadaran pengguna quirk akan meresap ke dalam diri pengguna yang baru. Di sini juga dikatakan bahwa mereka yang sudah memiliki quirk ibarat gelas yang sudah terisi. Dengan ditambahnya One for All akan membuat gelas itu tumpah atau pecah, seperti kasus Shinomori. Namun Yaki Toshinori atau All Might berbeda. Ia terlahir tanpa quirk. Ibaratnya dia itu seperti gelas yang kosong. Karena itu ketika ia menerima One for All itu akan menyesuaikan ke dalam tubuh Yaki Toshinori, dan ia tidak mengalami retakan seperti Shinomori. Bahkan ia bisa menggunakan One for All dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan ternyata memang orang-orang yang tidak memiliki quirk justru adalah orang-orang yang bisa membangkitkan potensi maksimal dari quirk tersebut. Karena itu mereka tidak bisa mengambil resiko dengan mewariskan kekuatan tersebut kepada orang yang memiliki quirk. Dan karena pengguna quirk semakin kesini semakin banyak, itu artinya kemungkinan lahirnya orang tanpa quirk akan semakin sedikit. Maka dari itu, kemungkinan Deku adalah pengguna One for All terakhir. Di sini si Muranana juga mengajukan pertanyaan sekaligus ujian kepada Deku. Apakah dia bisa membunuh Shigaraki Tomura? Karena sekarang kemungkinan All for One telah mengambil alih tubuh Shigaraki Tomura, dan dengan cara itu ia berusaha untuk mengambil One for All. Di sini juga diberitahu bahwa untuk memegang kekuatan ini, yaitu One for All,
Dibutuhkan seorang penerus dengan tekad yang sangat kuat. Kekuatan ini terlalu beresiko jika diberikan kepada orang yang memiliki tekad lemah. Di sini Shimura juga terus mendesak Deku karena semua ini terjadi karena ia meninggalkan anaknya. Shimura pun akhirnya mempertanyakan di saat seseorang yang ingin diselamatkan tidak bisa diselamatkan, apakah Deku bisa mengalahkan Tomura apapun resikonya. Deku pun kemudian mengatakan bahwa saat ia dan juga All for One juga Shigaraki saling terhubung, ia merasakan saat Shigaraki mengungkapkan aspirasinya dari perasaannya yang terdalam, Deku juga melihat seorang bocah yang sedang menangis. Deku juga bercerita bahwa ia telah melawan banyak penjahat, yang masing-masing dari mereka memiliki cara hidupnya sendiri. Di sini nampak ada stand, muscular, dan juga overhaul. Namun, ia tidak pernah punya kesempatan untuk mengetahui penyebab atau titik kenapa mereka menjadi penjahat. Ia berpikir jika hal itu bisa dilakukan, mungkin hasilnya akan berbeda. Di sini nampak ada Gentle Criminal dan juga La Brava. Deku juga mengatakan bahwa One for All adalah kekuatan untuk menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Itulah yang diajarkan All Might kepada Deku. Deku di sini juga mengatakan bahwa bukan hanya dirinya serta All Might. Para pewaris One for All sebelumnya juga berperan dalam penyelamatan banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Mungkin awalnya One for All memang diperuntukkan untuk menghapuskan All for One. Namun karena mereka terus menjaga kekuatan ini, One for All pun akhirnya berubah tujuan. Di sini juga nampak awan hitam yang menutupi Deku mulai menghilang, dan Deku juga nampak berubah menjadi sosok anak kecil. Dan ditutup dengan Deku yang mengatakan niatnya untuk mencoba menyelamatkan anak yang menangis itu, yaitu Shigaraki Tomura, atau lebih tepatnya Shimura Tenko. Yoichi pun kemudian berkata bahwa mereka akan menuntun Deku. Di sini Shimura juga menitipkan salam kepada Deku dan juga Gran Torino. Dan dilanjutkan dengan Yoichi yang meminta pewaris kedua dan juga ketiga yang menghadapkan wajahnya ke dinding untuk membantu Deku agar ia bisa menggunakan quirk mereka. Beralih ke rumah sakit, All Might yang mendampingi Deku merasakan dengan samar-samar yang terjadi di dalam diri Deku, tentang pembicaraannya kepada para pendahulunya dan lain-lain. Tak lama setelah itu, Hawks dan juga Beast pun datang untuk mengunjungi All Might. Mereka di sini mempertanyakan tentang One for All karena mereka mendengar dari Endeavor bahwa Shigaraki mengincar Deku. Akhirnya All Might pun memberitahu kebenaran tentang One for All kepada Hawks dan juga Beast. 3 hari setelah itu konferensi pers pun diadakan. Di sini Endeavor dan juga Hawks mengungkapkan kenyataan kepada publik tentang latar belakang mereka dan yang terjadi belakangan ini. Meskipun menerima banyak kritik dan juga hujatan, Endeavor di sini tetap berusaha untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat, bahwa di luar sana masih ada orang-orang yang berjuang. Di sini juga diumumkan bahwa UA dan juga sekolah lain yang memiliki program jurusan kepahlawanan akan menggunakan sekolah mereka sebagai lokasi pengungsian utama. Namun saat Endeavor ditanya soal One for All, di sini ia menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Meskipun di sini Endeavor sudah mengetahui kebenaran tentang Deku dan juga All Might serta One for All. Tak berselang lama setelah itu, Deku pun meninggalkan UA sambil meninggalkan surat kepada kawan-kawannya yang menjelaskan secara singkat tentang dirinya dan juga One for All, yang mana surat-surat itu diberikan ke masing-masing ruangan di asrama kelas 1A oleh All Might. Lalu time skip pun terjadi hingga pada bulan April, nampak Deku di sini berdiri di atas sebuah bangunan sambil melihat kota. Di sini ia juga menyadari bahwa ada seorang penjahat besar yang sedang mengamuk. Beberapa saat sebelum itu nampak ada Tatami dan juga Shindo yang pernah ditemui oleh Deku dan kawan-kawannya di ujian lisensi sementara. Mereka awalnya ingin mengevakuasi beberapa warga yang ada di sekitar sana, namun mereka menolak. Dan malah saat mereka keluar dari bangunan, mereka bertemu dengan Muscular. Shindo pun diajar habis-habisan oleh Muscular. Untungnya di sini ia tertolong oleh Deku yang menggunakan topeng dan juga jubah Gran Torino, serta quirk milik N, sang pewaris One for All generasi ke-6, yaitu Smokescreen. Deku pun menyerahkan Shindo kepada Tatami, kemudian ia menghadapi Muscular. Deku pun mengkombinasikan antara Smokescreen, Danger Sense, Float, dan juga Black Whip untuk menghindari serangan Muscular. Di sini nampak Deku sudah cukup mahir menggunakan quirk para pendahulunya secara bergonta-ganti. Deku pun kemudian melancarkan satu serangan dan langsung mengalahkan Muscular. Deku pun membawa Muscular yang pingsan lalu menyerahkannya kepada pihak berwajib, lalu kemudian pergi lagi. Deku pun kemudian menuju ke tempat All Might. Di sini ternyata Deku menggunakan Mid Gauntlet penstabil kekuatan yang ia dapatkan sebelum melakukan perjalanan bersama All Might dan juga beberapa hero. Meskipun alat itu cuma purwarupa, namun itu sangat membantu Deku dalam melancarkan serangan. Meskipun tidak akan cukup kuat untuk menahan 100% kekuatannya. Di sini juga terjadi flashback yang memperlihatkan kondisi Deku setelah siuman. Bahkan di sini ada ibunya bersama dengan dokter dan juga All Might. Sang dokter juga menjelaskan bahwa kini luka yang didapatkan Deku hanya ada pada bagian luar. Entah efek dari quirknya atau apa, tapi struktur internalnya kini telah terlindungi dari luar dan dalam. Baik luka maupun organ tubuhnya kini juga sudah sangat berbeda. Di sini All Might juga menjelaskan tentang quirk Deku kepada ibunya. Awalnya All Might berniat untuk melindungi Deku di UA, namun Deku telah membuat keputusan bahwa ia tidak akan kembali ke UA. Meski awalnya ditentang oleh ibunya, namun pada akhirnya Deku berhasil cukup meyakinkan ibunya, bahkan All Might pun kemudian juga mengikuti Deku di sini. Sebelum pergi, Deku sempat menemui Gran Torino dan menyampaikan pesan dari Shimura kepada dirinya. Dan sejak saat itu dimulailah team up antara Deku dan All Might dengan 3 hero teratas di Jepang. Kembali ke masa sekarang, pada malam harinya ada seorang cewek mutan yang dicurigai sebagai musuh oleh masyarakat. Untungnya Deku berhasil menolongnya dan kemudian ia pun dibantu dievakuasi oleh All Might.
Tak lupa, di sini All Might memberikan bekal makanan kepada Deku. Di sini kembali ke flashback ketika Yoichi meminta pengguna kedua dan ketiga agar ikut membantu Deku. Di sini sementara Yoichi berusaha untuk meyakinkan mereka, Deku diberikan arahan oleh En dan juga Shinomori. Di sini sang pengguna ketiga mengatakan bahwa mereka berasal dari era paling keras dalam sejarah, di mana All for One berada di puncak kejayaannya dan siap mendominasi dunia. Bahkan dulu mereka yang dikuasai tak sadar bahwa ia sedang dikuasai oleh All for One. Di sini sang pengguna One for All kedua juga mengatakan bahwa untuk menghentikan kakaknya, mereka telah mengorbankan banyak nyawa. Ia juga mempertanyakan apakah mereka bisa percaya pada bocah polos yang ingin menyelamatkan musuh bebuyutannya itu. Di sini Yoichi kemudian mengingatkan bahwa dulu saat ia dan juga sang pewaris ketika menggeledah tempat All for One, di sini mereka tak sengaja bertemu dengan Yoichi, yang mana mereka justru menolong Yoichi yang merupakan adik dari All for One yang merupakan musuh bebuyutan mereka. Yoichi juga mengatakan bahwa karena waktu itu ia mengulurkan tangannya, One for All pun bisa bangkit. Dan scene pun berganti di masa kini di mana Deku didukung oleh seluruh pengguna One for All sebelumnya. Di tempat Endeavor, meskipun telah menghentikan penjahat yang mengamuk, di sini sangat nampak penolakan masyarakat yang besar dan juga kekecewaan yang sangat mendalam kepada dirinya. Ya wajar karena seluruh Jepang kini telah dilanda dalam kekacauan. Ditambah kini image-nya Endeavor telah bertambah buruk berkat Dabi, atau lebih tepatnya Todoroki Toya. Di sini juga diperlihatkan bahwa Edge Shot dan juga beberapa hero lainnya membagi tugasnya dan tengah menyelidiki tentang Liberation Front. Sedangkan Hawks, Endeavor, dan juga Beast Genius sendiri berusaha untuk menjaga jarak dengan Deku dan juga All Might agar mereka tidak dicurigai. Di sini di saat mereka sedang dalam perjalanan, Hawks, Endeavor, dan juga Beast Genius sempat membicarakan tentang One for All dan juga All for One. Yang menarik di sini adalah ketertarikan Hawks yang curiga kenapa dendam Shigaraki sangat penting bagi All for One. Di sini ia teringat bahwa All for One tidak pernah berhenti tersenyum dan disambung oleh Endeavor yang mengatakan bahwa kemungkinan ada yang hilang dalam jiwanya. Tak lama setelah itu, Beast Genius pun mendapatkan suatu notifikasi. Begitu pula All Might yang tiba-tiba kehilangan sinyal GPS Deku dan juga mendadak dilempari suatu peledak. Di tempat Deku sendiri, ia bertemu dan akan berhadapan dengan Lady Nagan. Nagan di sini menghancurkan perangkat transmisi milik Deku hingga ia tidak bisa menghubungi yang lain. Dan di saat yang sama, ia juga berhasil dipojokkan oleh Lady Nagan. Di sini sempat diperlihatkan ketika Snipe diwawancarai. Ia mengatakan jika Lady Nagan tidak ada, mungkin ia akan menjadi penembak jarak jauh terbaik di Jepang. Quirk homingnya memungkinkannya untuk menembak siapapun yang ia lihat dari jarak 600 meter. Namun Lady Nagan bisa menembak dari jarak 3 km. Ia juga mengatakan bahwa rahasianya ada pada pelurunya. Lady Nagan bisa membuat peluru apapun dengan mencampur kedua rambutnya lalu kemudian mengeraskannya. Selain itu, ia juga bisa mengubah lengan kanannya menjadi senapan jarak jauh. Kembali lagi ke masa sekarang, di sini untungnya Deku berhasil menangkis tembakan dari Lady Nagan hingga tidak mengenai titik vitalnya. Di sini sempat ditunjukkan beberapa saat setelah Nagan keluar dari Tartaros. Saat itu ia yang sedang membawa Chisaki bertemu dengan All for One. All for One yang berhasil membujuk Lady Nagan kemudian membuat kesepakatan dan memberikannya Quark Airwork sebagai uang jaminan. Sementara di tempat All Might beberapa saat setelah ia menerima ledakan itu, All Might pun di sini untungnya berhasil keluar sambil membawa koper. Namun ia di sini dikepung oleh dua penjahat. Awalnya mereka di sini meremehkan All Might karena ia sudah tidak sekuat dulu. Namun aura menekannya di sini masih bisa mengintimidasi kedua penjahat tersebut. Sementara itu, Deku yang terus-menerus dikejar oleh Lady Nagan menggunakan Quark Airwork miliknya, kemudian menggunakan smoke screen dalam jangkauan yang luas. Dilanjutkan dengan ia yang mengaktifkan Quark pengguna ketiga, yaitu Fajin. Quark ini memungkinkan penggunanya untuk membangun dan juga menyimpan energi kinetik saat mereka bergerak. Energi ini kemudian dapat dilepaskan sebagai ledakan kecepatan dan juga kekuatan. Deku pertama menggunakan jubah dan juga beberapa barangnya sebagai pengalihan dengan membentuk mereka menggunakan Black Whip. Baru sesaat setelah itu kemudian Deku pun langsung melesat ke atas dan berhasil menggenggam tangan Lady Nagan. Di sini Deku mempertanyakan kenapa Nagan memihak kepada All for One. Nagan pun kemudian mengatakan bahwa ia sudah lelah karena terlalu banyak membunuh hanya demi melindungi masyarakat palsu mereka. Ia juga mengatakan bahwa dulu para vigilante pernah dipercaya bahkan ditugaskan oleh negara dan tindakan mereka juga disetujui. Ketika sebagian pahlawan bekerja di depan publik atau di atas panggung, sebagian yang lainnya bekerja di belakang layar, bahkan mengotori tangan mereka sendiri. Namun akhirnya karena muak, Nagan pun membunuh ketua keamanan publik yang menjabat pada saat itu. Dia adalah orang yang sama yang mengajak Nagan untuk masuk dan menjadi pahlawan keamanan publik. Di tengah pertarungan yang sengit itu, Deku pun juga menganalisis pola lintasan peluru milik Lady Nagan. Ia juga sempat menyampaikan pandangannya tentang arti seorang pahlawan. Dan di saat itu pula, Chisaki pun muncul dan meminta Lady Nagan untuk mengantarkannya kepada bosnya. Karena Lady Nagan dan juga Chisaki sempat membuat kesepakatan bahwa Nagan akan membawa Chisaki ke bosnya jika ia membantu Nagan menangkap Deku. Di sini juga nampak bahwa Chisaki ingin meminta maaf kepada bosnya. Deku yang menyadari keberadaan Chisaki membuat Nagan berusaha untuk menembak Chisaki. Namun Deku melesat dengan cepat menggunakan One for All, Fajin, dan juga Black Whip sebagai momentum. Dan dengan cepat ia berhasil menyelamatkan Chisaki dari peluru Lady Nagan. Tak hanya itu, ia juga menggunakan satu kakinya yang masih bisa untuk menggunakan Fajin kemudian melesat dan melukai lengan rifle milik Lady Nagan.
Saat Nagan terjatuh setelah menerima serangan dari Deku, di sini kita ditunjukkan tentang rasa muak Nagan kepada para Komisi Keamanan Publik. Namun di tengah rasa muaknya itu, ia di sini justru diselamatkan oleh Deku. Deku di sini juga berusaha meyakinkan Nagan untuk bertarung bersama mereka. Bahkan Deku di sini berhasil membuat mata Nagan terbuka bahwa masih ada para pahlawan sejati di luar sana. Namun All For One yang sudah menduga bahwa Lady Nagan akan gagal juga menanamkan semacam quirk peledak bersamaan dengan quirk Airwalk yang ia berikan kepada Lady Nagan. Dan beberapa saat setelah itu, Nagan pun kemudian meledak dan menerima luka yang fatal. Deku yang ada di dekatnya saat itu juga terkena efek ledakannya meskipun tidak separah Nagan. Nagan yang terjatuh pun ditolong oleh Hawks yang segera menuju ke sana. Namun Hawks di sini pun masih belum bisa terbang. Untunglah Deku segera menjulurkan Black Whip miliknya dan berhasil menahan Nagan serta Hawks. Ia juga menjelaskan secara singkat tentang Nagan yang diberikan quirk peledak oleh All For One. Hawks kemudian berteriak dan memberitahu Nagan bahwa ia adalah penerusnya. Ia juga meminta Nagan untuk membantu mereka. Nagan yang waktu itu mulai tak sadarkan diri namun masih mendengar kata Hawks, mengerti jika para anggota keamanan publik pasti telah menyuruhnya melakukan banyak hal buruk, seperti yang ia lakukan. Namun ia terheran kenapa mereka masih bisa memiliki tatapan seorang pahlawan. Di sini Nagan pun membeberkan informasi bahwa 2 bulan ke depan, target harus dibawa ke sebuah gedung di hutan Hybori. Ia juga mengatakan bahwa ada beberapa orang yang direkrut oleh All For One selain dirinya. Chisaki yang melihat apa yang terjadi kemudian berteriak dan meminta Nagan untuk membawanya kepada bosnya. Disinilah Deku mengingatkan Chisaki kepada Eri. Jika Chisaki bisa meminta maaf dan memiliki rasa simpati yang sama kepada Eri, sama seperti rasa simpati yang ia miliki kepada bosnya, maka perjanjiannya dengan Lady Nagan akan Deku wujudkan. Beberapa saat setelah itu mereka pun segera dibawa ke rumah sakit. Dan pasca kejadian itu mereka pun menuju ke hutan Hybori untuk menggerebek All For One dan juga para bawahannya. Selain ada Deku, Hawks dan juga Endeavor, di sini juga ada Beast Genius, Edgy Shot, Mount Lady dan juga Shinrin Kamui. Namun di sana ternyata kosong sesuai dugaan mereka dan hanya terdapat sebuah pesan video dari All For One. Di sini All For One mengatakan bahwa ia kini tidak peduli kepada All Might, namun hanya pada Deku karena dialah sang penerus All Might, yang kemudian disusul dengan ledakan yang telah ia persiapkan. Untungnya para hero berhasil selamat dari ledakan itu, namun jejak para villain yang ada di sana tersapu habis karena ledakan tersebut. Di sini juga diketahui bahwa Dead Arm ternyata pensiun 2 hari yang lalu, dikarenakan tekanan dari masyarakat dan juga banyaknya komentar negatif yang ia dapatkan, yang pada akhirnya ia menyerah menjadi pahlawan dan memutuskan untuk menjadi orang biasa. Di sini mereka juga berniat untuk mengambil resiko dengan mengumpulkan seluruh pahlawan yang tersisa dan memanfaatkan rahasia One For All untuk memulai penyelidikan besar-besaran. Di sini Shoto juga terus menghubungi Endeavor namun tidak dijawab. Di saat yang sama, Hawks pun mendapatkan kabar bahwa Deku bertemu dengan pembunuh kedua dan ia langsung mengalahkannya. Di sini Deku berusaha untuk langsung beranjak pergi. Ia bahkan mengatakan kepada All Might untuk tidak perlu mengikutinya lagi. Ia berusaha untuk meyakinkan All Might bahwa dirinya baik-baik saja. Namun di sini terlihat jelas bahwa Deku sudah sangat kelelahan. Belum lagi kalimat All For One yang terus terngiang di kepalanya membuatnya berpikir bahwa akan berbahaya jika orang-orang terdekatnya berada di sekitarnya. All Might di sini berusaha mengatakan pada Deku bahwa tak masalah jika ia ingin beristirahat dan juga agar ia tidak terlalu memaksakan diri. Namun Deku di sini terlebih dahulu meninggalkan All Might. Di sini juga terlihat ada Stan yang mendengarkan dan melihat apa yang terjadi. Deku di sini penuh dengan bekas luka, darah dan juga lumpur. Belum lagi Black Whip yang ia gunakan membuatnya benar-benar nampak seperti orang lain. Berita tentang seseorang yang bisa menggunakan banyak quirk yang menolong orang-orang di luar sana pun mulai bertebaran di internet lewat orang-orang yang melihat dan juga yang ditolong oleh Deku. Bahkan di sini Deku tak menghiraukan kata-kata dari para pewaris One For All sebelum dirinya. Ia juga langsung pergi begitu ia merasakan ada yang dalam bahaya. Di sini di dalam One For All, para pewaris sebelumnya pun juga berdiskusi. Menurut mereka, apa yang dilakukan Deku tidaklah salah, terutama pada saat-saat seperti ini. Namun menurut pewaris One For All yang kedua, mungkin ada sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk melindungi Deku. Kembali ke tempat Deku, Deku pun terus bertarung meski ia kelelahan dan dengan luka yang belum sembuh. Ia terus berusaha menyelamatkan orang-orang sebanyak mungkin. Hingga pada akhirnya Deku berhadapan dengan Diktator, seorang penjahat yang kabur dari Tartarus. Namun di sini ia sudah benar-benar kelelahan dan hampir kehabisan tenaga. Diktator yang mengendalikan orang-orang menggunakan benang pun memerintahkan mereka untuk mengerumuni Deku. Dan disinilah Bakugo datang dan menyelamatkan Deku. Kembali ke beberapa hari setelah Deku meninggalkan Yue, di sini kawan-kawannya bekerja sama dengan kepala sekolah untuk memancing Endeavor agar ia datang ke Yue. Yang pada akhirnya Shoto dan kawan-kawan kelasnya pun berhasil bicara langsung dengan Endeavor. Setelah mereka mengutarakan pikiran mereka kepada Endeavor, Endeavor pun memberikan GPS yang bisa melacak Deku kepada kawan-kawannya. Kepala sekolah di sini juga mengatakan karena Deku merupakan target utama para villain, lebih baik jika mereka bekerja sama. Kepala sekolah Yue yaitu Nezu juga mengatakan bahwa Deku juga diperbolehkan untuk kembali ke Yue. Di sini kepala sekolah juga mengatakan bahwa ia telah memperkuat pertahanan Yue. Ia juga menyerahkan Deku kepada kawan-kawannya untuk membawanya kembali. Di sini kawan-kawannya selain mengevakuasi para warga, mereka juga mengamankan villain yang ada di sana dan juga menemui Deku dengan tujuan untuk mengajaknya kembali ke Yue. Namun Deku yang menolaknya di sini meminta kawan-kawannya untuk menyingkir dan akan terjadi bentrok antara Deku melawan kelas A.
Deku pun di sini berusaha kabur dari kawan-kawannya dengan menggunakan quirk yang telah ia kuasai dengan tenaga yang tersisa. Di sini Deku juga sempat mengatakan bahwa ini adalah pertarungan antara One for All dan All for One. Juga kawan-kawannya tidak akan bisa menandinginya. Di sini hampir semua kawan-kawannya mengungkapkan pikiran mereka pada Midoriya untuk menariknya kembali ke Yue. Namun dari semua yang speak up di sini, pas di momen ini ada 4 yang menurutku paling berkesan. Di sini Deku yang berusaha kabur pun tak sengaja topengnya terlepas dan nampak ia menangis. Dan pas momen Mineta bicara ke Deku, menurutku ini benar-benar keren sih. Karena kan emang pernah ditunjukin kalau si Mineta itu kagum sama si Deku. Karena dia itu juga sama-sama takutnya kayak si Mineta pas di insiden USJ. Tapi dia masih bisa ngambil keputusan yang pada akhirnya mereka berhasil membalikan keadaan pada waktu itu. Terus pas momen si Ida, di sini satu-satunya yang tubuhnya itu bisa menahan kecepatan yang sama kayak si Deku itu cuma si Ida. Ida pun di sini kemudian melesat dengan lintasan yang dibuat oleh si Shoto yang juga dibantu oleh Bakugo dan juga kawan-kawannya. Yang pada akhirnya Ida pun berhasil mengimbangi si Deku dan ia pun kemudian menangkap tangannya si Deku. Di sini Ida juga mengatakan bahwa ikut campur urusan orang lain adalah yang membuat mereka menjadi pahlawan sejati. Yang tentu itu ngingetin ke momen pas Deku nyelamatin Ida pas ngelawan si Stein. Di sini pas di momen ini pengguna One for All kedua juga ngomong kalau ada yang bisa bersaing dengan Deku saat ini, orang itu adalah orang yang mau berlari bersamanya di sisinya. Deku di sini juga tak bisa menggunakan kekuatannya lagi, yang kemungkinan besar karena ia terlalu kelelahan. Ida yang berhasil menangkap Deku pun kemudian dibantu oleh Kirishima dalam pendaratannya di sini. Nah, pas di momen ini Kirishima giliran speak up ke Deku. Kirishima di sini mengingatkan Deku tentang berita dirinya yang menyelamatkan Bakugo yang disandra oleh villain. Dan yang terakhir yaitu Bakugo. Disinilah Bakugo akhirnya untuk pertama kali meminta maaf pada Deku atau Midoriya. Dan akhirnya ia juga mulai memanggil Deku dengan namanya yaitu Izuku. Di sini juga disusul dengan Deku yang minta maaf karena telah berkata pada kawan-kawannya bahwa mereka tidak bisa menandinginya. Yang beberapa saat kemudian Deku pun kemudian terjatuh pingsan dan ditangkap oleh Bakugo. Deku yang pingsan pun dibawa ke Yue oleh kawan-kawannya. Di sini Yue telah diperkuat dan dimodifikasi oleh kepala sekolah Yue yaitu Nezu. Plus biayanya ditanggung semua oleh kepala sekolah Yue yaitu Nezu Kocho. Bahkan SMA Yue sekarang bisa bergerak. Lingkungan sekolah di sini telah terbagi menjadi area kecil-kecil dan masing-masing digerakkan oleh mekanisme mesin. Bahkan di sini masing-masing area itu bisa dipindahkan ke bawah tanah. Ditambah setiap penampungan bergerak dengan superkonduktor dan juga eskalator linier, agar tiap area bisa mengambil rute yang berbeda yang dirasa tepat. Ditambah di bawah tanah terdapat 3000 piringan besi yang jika terdeteksi suatu gangguan pada piringan-piringan itu, maka sistem keamanan akan otomatis aktif. Piringan-piringan itu juga memiliki mesin sendiri sehingga mereka bisa menghambat serangan. Di sini Yue juga bekerja sama dengan SMA Shiketsu untuk memperkuat sistem mereka hingga level yang hampir sama dengan Yue. Hal itu kemudian memungkinkan relokasi hero lewat rute yang terhubung antara kedua sekolah. Begitu Deku dan kawan-kawannya memasuki Yue, di sini para pengungsi yang ketakutan dan panik bersama-sama menolak Deku karena dianggap akan membahayakan nyawa mereka. Di sini saat Deku hendak berbalik, Uraraka pun menggenggam tangan Deku dan ia kemudian berusaha untuk meyakinkan Deku. Di sini meski bisnis berusaha untuk meyakinkan para pengungsi agar tetap tenang dan kondusif, namun mereka di sini tetap menaruh keraguan dan juga kemarahan mereka pada Deku dan juga para pahlawan lain yang dinilai telah gagal melindungi Jepang. Di sini juga nampak ada ayah Jiro, ibu Deku, Eri yang ditemani Monoma dan juga anak-anak kelas B, juga Kota yang ditemani oleh Ragdoll. Mereka di sini hanya bisa melihat penolakan keras yang dilakukan para pengungsi kepada Deku. Belum lagi di internet kini mulai bertebaran tentang apa itu One for All. Karena Deku punya danger sense, di sini ia benar-benar merasakan amarah dan juga penolakan orang-orang kepadanya. Disinilah Uraraka kemudian melompat dan berorasi di depan orang banyak. Uraraka di sini berusaha untuk meyakinkan masyarakat untuk memberi Deku waktu agar ia bisa beristirahat dan bisa pulih kembali agar ia bisa bertarung lagi. Uraraka di sini juga berusaha untuk menyampaikan apa maksud Deku dan kenapa ia sampai babak belur agar orang-orang yang menjadi pengungsi di Yue itu benar-benar mengerti kenapa Deku sampai babak belur seperti itu. Orasi Uraraka pun berhasil membukakan mata masyarakat yang tadinya tidak melihat kondisi yang dialami Deku saat ini. Orasi emosional yang dilontarkan Uraraka pun berhasil menyentuh hati para pengungsi bersamaan dengan Deku yang tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia kemudian terjatuh dan menangis. Disinilah Kota dan juga cewek mutan yang diselamatkan oleh Deku maju untuk menolong Deku. Dan dibarengi dengan kalimat ini adalah cerita bagaimana kita semua menjadi pahlawan terhebat. Di sini juga ada satu orang warga yang ditemui Deku di episode 1. Ia juga ikut speak up untuk meyakinkan masyarakat. Di sini salah satu pengungsi yang awalnya menolak Deku juga akhirnya menerima Deku setelah mendengar jawaban Deku bahwa ia akan mengembalikan semuanya seperti semula. Deku pun kemudian diiringi oleh ibunya dan juga kawan-kawannya untuk beristirahat di asrama kelas A. Di sini Shoto juga mengajak ayahnya yaitu Endeavor untuk melakukannya bersama-sama. Maksudnya menghentikan kakaknya yaitu Toya. Di sini setelah All Might melihat semua yang terjadi di Yue, ia pun pergi ke tempat patung dirinya dibuat. Di sana juga nampak ada papan yang bertuliskan I'm not here.
pada patung All Might, yang menunjukkan kekecewaan masyarakat kepada para hero, bahkan kepada All Might. Di sini All Might yang mulai putus asa karena ia bahkan tidak bisa menghentikan Midoriya yang merupakan muridnya sendiri, mulai menyalahkan dirinya sendiri, dan disitulah ia bertemu dengan Stain. Namun Stain di sini menolak untuk mempercayai bahwa yang ada di hadapannya adalah All Might yang asli, karena esensi All Might yang asli yang ia ketahui mulai hilang pada dirinya. Disinilah kebetulan ada satu wanita yang terus datang untuk membersihkan vandalisme pada patung All Might. Stain di sini juga memberitahu All Might bahwa wanita itu adalah wanita yang terakhir kali diselamatkan oleh All Might. Ia di sini juga mengingatkan All Might akan makna All Might menurut dirinya sendiri, dan pondasi serta tekad yang telah ia bangun yang terus diwariskan kepada generasi setelahnya. Di sini Stain juga memberikan informasi dari Tartarus kepada All Might. Di dalamnya ada semacam SD card dan juga alat perekam, juga catatan dari penjaga Tartarus. Ia mendapatkannya beberapa saat setelah Tartarus dijebol. Pada waktu itu, ia berusaha untuk mendapatkan informasi dari para penjaga Tartarus yang sudah terluka parah. Salah satu penjaga yang terluka parah pun kemudian menyerahkan itu kepada Stain dan memintanya agar memberikannya kepada orang yang tepat. Stain pun berjanji bahwa ia akan memberikannya kepada orang yang tepat, dan yang dimaksud Stain di sini adalah All Might. Di sini Stain juga meminta All Might jika ia benar-benar All Might yang asli, ia memintanya untuk membunuhnya, yaitu seorang penjahat yang telah membunuh 40 pahlawan. Sementara di asrama kelas 1A, setelah Midoriya mandi, di sini ia pun akhirnya bertemu dengan All Might, dan akhirnya Midoriya dan All Might pun berbaikan. Setelah itu Midoriya pun tertidur dan All Might pun menyerahkan informasi yang ia dapatkan dari Stain kepada Tsukauchi. Di sini juga diketahui selain All for One bisa mengirimkan pesan pada kesadaran dirinya yang ada pada quirk All for One yang ada di dalam diri Shigaraki, ternyata Shigaraki Tomura akan sempurna dalam waktu 3 hari. Dan disinilah rapat perwakilan masing-masing negara pun diadakan. Namun di sini mereka cenderung untuk menahan para pasukan bantuan yang dikirim dari luar negeri, karena resiko yang akan ditimpa oleh negeri mereka sendiri. Terlebih lagi karena kaki tangan All for One hampir ada di seluruh negeri. Namun di sini pahlawan terkuat Amerika yaitu Star and Strip telah berangkat untuk menghadapi All for One dan juga Shigaraki. Nama aslinya adalah Gaten Pate. Ia dulunya adalah anak yang diselamatkan oleh All Might pas ia berada di Amerika di movie Boku no Hero Futari no Hero yang rilis tahun 2018. Quirk yang dimiliki oleh Star and Strip ini dirahasiakan oleh pemerintah Amerika. Meskipun cara kerja quirknya secara kasar bisa dimengerti lewat tugas yang ia laksanakan. Nama quirknya sendiri adalah New Order. Quirk ini memungkinkan penggunanya untuk menerapkan aturan pada lingkungan, benda mati, ataupun makhluk hidup, yang menjadikannya salah satu quirk paling mematikan. Namun untuk menggunakan quirk ini, penggunanya harus menyentuh atau memanggil nama dari objek atau subjeknya. Penggunanya juga bisa memberikan kekuatan tambahan pada dirinya sendiri. Semenjak ia diselamatkan oleh All Might ketika ia masih kecil, ia pun menjadikan All Might sebagai mentor spiritualnya. Gaten Pate pun kemudian meniru 2 untaian rambut khas milik All Might, namun dengan 8 untaian rambut panjang, yang mana kini ia menjadi pahlawan terkuat di Amerika. Ketika Star and Strip memasuki wilayah Jepang, di sini ia juga dicegat oleh Shigaraki yang menaiki para Nomu, atau mungkin lebih tepatnya All for One yang ada di dalam diri Shigaraki. Karena di sini kesadaran Shigaraki sudah mulai terusik oleh keberadaan All for One, dan terjadilah pertarungan antara Shigaraki dengan Star and Strip. Di sini juga diperlihatkan cara kerja dari quirk New Order miliknya. Seperti di momen ini, ketika Star and Strip memberi perintah, atmosfer dari tempatnya hingga 100 meter ke depan akan menghilang. Dan di momen ini juga ketika serangan laser dari pesawat kawan-kawannya yang menembak ke arah Shigaraki dipentalkan, Star and Strip pun memberikan perintah bahwa ia bisa menyentuh laser. Namun Star and Strip hanya bisa memberikan 2 perintah dalam waktu yang bersamaan. Dan sepanjang waktu, ia selalu memberikan perintah pada dirinya sendiri untuk memberikan kekuatan super. Meskipun tidak sebanding dengan All Might, namun tetaplah mematikan. Pertarungan sengit pun terjadi. Di sini ketika Star and Strip berhasil menyudutkan Shigaraki, ia pun memberikan perintah jika Shigaraki Tomura bergerak sedikit saja, maka jantungnya akan terhenti. Namun di sini Shigaraki Tomura dan All for One hampir menyatu, bahkan sudah 97-98%, sehingga mereka akan menjadi wujud baru. Walhasil perintah dari Star and Strip pun tidak berefek kepada Shigaraki. Mengetahui bahayanya musuh yang ada di hadapannya, Star pun meminta teman-temannya untuk menghubungi Komandan Akbar agar ia bisa menggunakan perintah khusus. Sembari itu, Star pun berusaha untuk melawan Shigaraki sekuat tenaga. Ia memerintahkan atmosfernya untuk mengeras hingga 1000 kali ukurannya dan kemudian mengajar Shigaraki Tomura. Ia juga menggunakan laser yang ditembakkan oleh rekan-rekannya dan menjadikannya keras seperti tombak kemudian menusuk Shigaraki Tomura. Ia melakukannya untuk menahan Shigaraki Tomura agar ia tidak pergi kemana-mana. Di saat yang sama, Jepang pun telah dikontak dan misil hipersonik antar benua model baru pun meluncur menuju ke tempat Shigaraki Tomura. Namanya adalah Tiamat. Begitu Tiamat sudah mendekat, Star pun kemudian melepaskan perintah lasernya sehingga kawan-kawannya lah yang berfokus untuk menahan Shigaraki Tomura. Ia pun kemudian menangkap misil hipersonik tersebut dan memberikan perintah bahwa Tiamat akan berotasi, yang kemudian ia pun melancarkannya ke arah Shigaraki Tomura. Ledakan yang sangat besar pun terjadi bahkan sampai terlihat dari tempat Endeavor.
Namun meski terluka parah, di sini Shigaraki berhasil selamat karena ia berhasil menghindar menggunakan quirk Tikai miliknya. Shigaraki pun kemudian melesat ke tempat Star and Strap. Di sini Star awalnya ingin membuat suatu perintah, namun karena ia teringat rekan-rekannya, ia pun kemudian mengganti perintah tersebut. Seketika itu pun tangan Shigaraki berhasil menyentuh wajah Star and Strap. Di sini juga diketahui ternyata alasan kenapa para pahlawan internasional terlambat datang adalah karena perintah dari All For One kepada kawan-kawannya yang berada di luar negeri untuk membuat kekacauan sebanyak mungkin agar para pahlawan internasional terlalu sibuk untuk mengurusi Jepang, yang pada akhirnya ia pun bisa menyempurnakan tubuhnya. Kembali lagi ke pertempuran, beberapa saat setelah itu, quirk milik Star pun berhasil dicuri oleh Shigaraki. Namun perintah yang diberikan Star and Strap kepada quirknya justru membuat Shigaraki meledak ketika ia menggunakan quirk New Order, yaitu perintah bahwa New Order akan memberontak pada quirk yang lain. Di sini di dalam diri Shigaraki, nampak quirk milik Star yang berwujud seperti Star and Strap memberontak kepada Shigaraki dan juga All For One juga kepada quirk yang lain. Namun di sini tubuh Kraken Blade yang asli pun kemudian hancur karena terkena tikai milik Shigaraki. Antara melindungi dirinya sendiri atau melindungi quirknya dari dicuri oleh Shigaraki, ia lebih memilih untuk melindungi quirknya daripada diambil alih oleh All For One atau Shigaraki. Para rekannya pun terus berusaha menembakkan laser pada Shigaraki untuk menghancurkannya. Karena di dalam diri Shigaraki, quirk milik Star pun terus melakukan perlawanan. Namun di sini Shigaraki berhasil kabur, bahkan ia berusaha untuk mentransfer New Order kepada orang lain namun tidak bisa. Bahkan nampak diri Shigaraki di sini mulai menghilang dan muncullah All For One. Namun di sini New Order menjadi seperti racun bagi All For One karena banyak quirk miliknya yang telah dihancurkan oleh New Order yang mengamuk di dalam dirinya. Beralih ke tempat lain, setelah pertarungan itu, bala bantuan pun datang untuk mengejar Shigaraki, namun mereka sudah terlambat. Berita kematian tentang sang pahlawan nomor 1 di Amerika pun menyebar dengan cepat. Jika dia yang digemborkan sebagai pahlawan terkuat di dunia pun tidak bisa melakukannya, tidak ada yang percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Namun berkat pertarungan Star and Strap melawan Shigaraki, di sini mereka mendapatkan tambahan waktu dan juga informasi, yang kini setidaknya Shigaraki tidak akan bisa membuat tindakan selama seminggu. Dan itu adalah tambahan waktu terakhir yang diberikan Star and Strap dengan mengorbankan nyawanya. Dan itu tadi alur cerita dari Boku no Hero Season 6, meskipun belum jelas sih alurnya itu nanti sampai mana. Dan oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau misal ada yang kurang atau ada yang salah, silahkan tambahkan aja di kolom komentar, dan sampai jumpa.